pertemuan ketiga kuliah stereokimia ini, kita akan kembali melanjutkan topik peristilahan di dalam stereokimia statik. Jika di pertemuan sebelumnya kita mempelajari peristilahan terkait isomer dan konformasi, maka di bagian kedua ini kita akan berfokus pada istilah-istilah yang berhubungan dengan konfigurasi. Istilah-istilah ini sebagian besar sudah kalian kenal di kimia organik 1 atau 2, tetapi di sini akan diperdalam dan ada beberapa istilah baru yang akan diperkenalkan. Kita lihat ada konfigurasi mutlak dan relatif, viralitas dan unit stereogenik, enantiomer, kasemat, dan resolusi, diastereomer, bentuk meso, pusat pseudoasimetrik, epimer dan anomer, dan terakhir adalah rumus stereokimia. Kita mulai dengan membahas konfigurasi mutlak dan relatif. Konfigurasi mutlak sering juga disebut konfigurasi absolut. Itu adalah susunan di dalam ruang, atau kita sebut susunan spasial, dari atom-atom atau gugus-gugus dalam suatu molekul chiral. Nah, intinya ada pada terlepas dari susunan atom atau gugus lain dalam molekul itu. Artinya kalau kita menentukan konfigurasi mutlak dari suatu atom atau suatu gugus, maka dia akan tetap seperti itu konfigurasinya, terlepas dari apapun konfigurasi pusat-pusat stereogenik lain yang ada di molekul tersebut. Ini berbeda dengan konfigurasi relatif atau relative configuration. Susunan atom atau gugus dalam ruang itu dilihat relatif terhadap susunan atom atau gugus lain di dalam molekul itu. Nah, barangkali kita akan lebih jelas jika melihat contoh berikut. Misalkan di sini ada senyawa cis 1R, 2S, 1 kloro, 2 metil sikloheksan. Nah, ini adalah strukturnya. Maka atom nomor 1 ini memiliki konfigurasi R. Kita tahu konfigurasi R karena atom Cl di sini sebagai prioritas tertinggi, kemudian atom C yang ini prioritas tertinggi kedua, dan gugus metilena ini sebagai yang prioritas tertinggi ketiga. Dan karena di sini atom hidrogen mengarah ke belakang, kita bisa lihat secara langsung ini sebagai arah jarum jam akan diberi konfigurasi R. Nah, kita lihat bahwa konfigurasi R untuk atom ini ditentukan hanya dengan melihat atom ini, yaitu dengan melihat gugus-gugus apa saja yang terikat pada atom tersebut. Dia akan tetap R, apapun konfigurasi di sini, yang kebetulan adalah S. Kalaupun di sini konfigurasinya kita ganti menjadi R misalkan, ini akan tetap R. Itu yang dimaksud dengan konfigurasi mutlak. Jadi dia menyatakan susunan ruang dari atom-atom tanpa bergantung pada susunan dari atom atau gugus di tempat lain dari molekul itu. Ini berbeda dengan kalau kita menamainya sebagai cis. Ingat ya, dibacanya cis, bukan cis. Nah, cis itu adalah konfigurasi relatif. Kenapa? Karena kita bisa menamai ini cis jika Cl dan CH3 ini sama-sama ke sisi yang sama. Dalam hal ini yaitu ke sisi depan, yaitu mengarah kepada pengamat, yaitu kita. Nah, jika misalnya Cl dan H ini kita pertukarkan, Cl di belakang, H di depan, maka kita akan dapat konfigurasi trans. Dan meskipun yang diubah adalah konfigurasi ini, konfigurasi di sini ikut jadi berubah menjadi trans juga karena dia relatif terhadap lawannya. Jadi konfigurasi trans dan cis itu dipengaruhi saling oleh kedua posisi dari kedua gugus ini. Itu yang disebut dengan relatif, artinya dipengaruhi oleh susunan dari atom lain. Banyak konfigurasi relatif ini banyak macamnya, lebih banyak daripada konfigurasi mutlak. Nah, salah satu konfigurasi relatif yang lain adalah kita kenal D-glukosa. Kita tahu gula D itu dinamai jika atom pusat stereogenik yang terjauh dari atom nomor 1, posisi OH-nya mengarah ke kanan. Ini disebut sebagai gula D. Jika mengarah ke kiri, kita sebut L. Namun, kita harus ingat bahwa ketika ingin mengubah D-glukosa menjadi L-glukosa, kita bukan hanya mengubah OH yang kanan ini menjadi ke kiri, tapi kita harus mencerminkan seluruh proyeksi Fischer ini sehingga posisi OH yang tadinya di kanan semuanya ke kiri, yang tadinya ke kiri semua ke kanan. Karena itu mengubah D ke L berarti bukan hanya mengubah konfigurasi di sini, tapi konfigurasi di tempat-tempat lain. Maka dari itu D itu adalah suatu contoh konfigurasi relatif.
Nanti kita akan mengenal lebih banyak lagi konfigurasi relatif ini saat belajar mengenai deskriptor stereokimia setelah membahas peristiwa. Kelompok istilah kedua yang akan kita pelajari adalah kiralitas dan unit stereogenik. Saya yakin kalian semua sudah mengenal apa yang disebut kiralitas. Namun, sebagian besar mahasiswa ketika ditanya apa itu atom karbon kiral, apa itu kiralitas, umumnya secara yakin dan salah menjawab bahwa jika suatu molekul memiliki atom karbon yang mengikat 4 atom atau berbeda, itulah kiral. Padahal itu hanyalah salah satu bentuk dari kiralitas atau salah satu contoh atom yang bersifat kiral. Jadi apa itu kiralitas sebetulnya? Kiralitas ialah sifat geometri dari suatu objek atau spesies kimia yang terutama kata kuncinya di sini tidak dapat diimpitkan atau superimposable dengan bayangan cerminnya. Bagaimana dia bisa sampai tidak dapat diimpitkan? Ada syaratnya. Suatu objek atau spesies kimia yang kiral, cirinya adalah tidak memiliki unsur simetri jenis yang kedua. Tidak memiliki bidang cermin, tidak memiliki pusat inversi, atau sumbu rotasi refleksi. Kita tidak akan membahas mengenai unsur-unsur simetri ini, dan ini sudah dibahas di kimia anorganik 1. Nah, kita hanya akan fokus membahas bahwa karena objek kiral itu tidak memiliki unsur simetri jenis kedua, maka kita mengenal istilah bahwa atom karbon yang Anda kenal sebagai kiral itu Anda sebut juga atom karbon asimetrik. Nanti kita akan tunjukkan bahwa atom karbon kiral atau asimetrik ini bukan istilah yang pas. Ya, kita akan lebih tepat nanti menyebutnya bukan pusat kiralitas, bukan atom karbon asimetrik, tapi kita akan menyebutnya sebagai pusat stereogenik. Tapi nanti itu akan dibahas di beberapa slide ke depan. Untuk sekarang, minimal Anda tahu dulu bahwa kiralitas tidak melulu atom karbon yang mengikat 4 atom atau gugus berbeda. Kiralitas sejatinya adalah ketika suatu objek tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya yang disebabkan karena dia tidak memiliki unsur simetri jenis kedua. Nah, kiralitas itu ditandai oleh keberadaan unit stereogenik di dalam objek atau spesies kimia tersebut. Unit stereogenik atau stereoelement itu ada 3 jenis. Ada pusat, center, sumbu, axis, atau bidang, plane, stereogenik. Kita akan bahas ini satu persatu. Dimulai dari pusat stereogenik atau stereocenter. Sejatinya inilah apa yang tadi saya katakan Anda yakin dan salah mendefinisikan kiralitas. Sesungguhnya kiralitas yang Anda sebut dengan atom mengikat 4 atom atau gugus berbeda, itu hanyalah salah satu bentuk dari unit stereogenik yang kita kenal sebagai pusat stereogenik. Jadi pusat stereogenik ini adalah atom yang mengikat sekelompok ligan berbeda. Dan ditegaskan juga di sini bukan hanya atom karbon, karena kita tahu kiralitas bukan monopoli atom karbon. Atom-atom yang lain juga bisa memiliki kiralitas sepanjang dia mengikat sekelompok ligan berbeda, dan yang utama adalah dia tidak bisa diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Jadi kalau nitrogen, jadi kalau karbon kita kenal misalnya kalau dia mengikat 4 gugus berbeda, C, A, B, C, D. N kalau dia berupa kation, amonium, dia juga tetrahedral bisa punya A, B, C, D. Fosforus itu juga punya A, B, C. Nah, tapi tidak semua atom kalau mengikat 4 atom gugus berbeda itu kemudian lantas menjadi kiral. Contohnya kalau nitrogen biasa, nitrogen yang tidak kationik, NaBC, mengikat 3 gugus berbeda, itu tidak menjadi 2 molekul berbeda antara dia dan bayangan cerminnya, itu tidak. Kenapa? Karena ada faktor yang namanya inversi piramida. Jadi keberadaan salah satu senyawa objek dengan pasangan bayangan cerminnya itu terlalu singkat karena mereka bolak-balik terinversi satu dengan yang lain. Dan inversi bolak-balik itu menyebabkan mereka tidak memenuhi kriteria untuk disebut pusat stereogenik karena
tidak menghasilkan dua senyawa berbeda, yaitu yang tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cermin. Nah, ciri khas dari pusat stereogenik ini adalah ketika kita menukar sepasang ligan yang terikat pada karbon itu, misalkan saya CABCD, kalau posisi A kita tukar dengan C, maka kita akan menghasilkan stereoisomer bayangan cermin. Kalau misalnya B kita tukar dengan D, juga akan menghasilkan bayangan cermin. Tentu saja kalau pertukaran itu kita ulangi 2 kali, akan menghasilkan kembali ke senyawa yang sama. Nah, istilah lama menyebut pusat stereogenik ini sebagai pusat kiralitas, dan atomnya disebut sebagai atom karbon asimetrik. Nah, mulai sekarang kita sepakati bahwa kita tidak lagi menggunakan kedua istilah ini. Mengapa demikian? Mengapa tidak tepat? Pertama, ya, molekul atau spesies kimia yang kiral memang pasti, saya tegaskan pasti, memiliki unit stereogenik. Tetapi belum tentu keberadaan unit stereogenik itu menyebabkan molekulnya kiral. Nanti di perjalanan slide ini kita akan melihat kasus-kasus di mana ada unit stereogenik, tetapi molekulnya tidak kiral. Atau tidak ada unit stereogenik, tapi molekulnya kiral. Ya, tidak ada, lebih tepatnya tidak ada pusat stereogenik, maaf saya koreksi, tidak ada pusat stereogenik tetapi molekulnya kiral. Kita akan lihat nanti contohnya satu persatu, tetapi singkatnya adalah kalau kita menyebut pusat stereogenik sebagai pusat kiralitas, itu berarti kita sudah memastikan bahwa molekulnya kiral. Padahal tadi keberadaan pusat stereogenik belum tentu menyebabkan molekul itu kiral. Demikian pula tadi asimetrik atau tidak memiliki simetri, itu pasti berasosiasi dengan kiral. Padahal pusat stereogenik belum tentu berasosiasi dengan kiral. Maka mulai sekarang, lebih di kuliah ini, kita tidak akan dan tidak boleh menggunakan istilah pusat kiralitas dan atom karbon asimetrik. Kita harus menggantinya dengan pusat stereogenik. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh pusat stereogenik itu. Yang pertama, kita kenal di sini ada molekul siklobutana tersubstitusi metil di posisi 1 dan 2. Dia bisa memiliki cis dan bisa memiliki trans. Nah, cis dan trans itu adalah suatu konfigurasi. Demikian pula atom-atom di sini sebagai R atau sebagai S itu juga suatu konfigurasi. Tadi kita sudah sepakat yang cis dan trans adalah konfigurasi relatif, sementara yang RS sebagai konfigurasi absolut atau mutlak. Jadi ini adalah contoh dari konfigurasi. Contoh lain konfigurasi itu kita kenal ketika kita misalnya memiliki senyawa asam amino serina berikut ini. Nah, asam amino ini memiliki kiralitas yang tentunya dengan mudah bisa kita tentukan kiralitas di atom yang ditunjuk ini. Prioritas tertinggi dimiliki oleh NH2, kemudian CO2H, baru terakhir CH2OH. Sehingga ini adalah berlawanan arah jarum jam atau S. Nah, S di sini adalah juga suatu konfigurasi. Nah, jika kita pertukarkan gugus atom H dengan gugus NH2 sehingga didapatkan seperti ini, maka kita akan mendapatkan konfigurasinya berubah dari yang tadinya dan dari yang tadinya S menjadi sekarang R. Itu yang dimaksud tadi dengan pertukaran dua ligan, itu akan menghasilkan stereoisomer. Konfigurasi tidak melulu tadi saya katakan atom karbon tetrahedral. Konfigurasi juga bisa dimiliki pada struktur bipiramida segitiga dari fosforus. Kita lihat di sini ketika Cl semuanya berada di ekuatorial, Anda sudah mengenal istilah ekuatorial dan aksial di kuliah sebelumnya, maka kita akan mendapatkan kedua atom F aksial ini berada di posisi aksial atau dia saling trans. Tetapi kalau dalam posisi seperti ini kita katakan kedua F ini berada pada posisi yang saling cis. Ini adalah bentuk cis trans pada senyawa dengan tangan dengan valensi lebih dari 4 seperti fosforus ini.
Tentunya kita juga mengenal isomer pada senyawa koordinasi, senyawa kompleks, seperti ditunjukkan pada kompleks rutenium berikut ini. Nah, di sini kita mengenal ada dua macam konfigurasi, yaitu ada konfigurasi fasial dan konfigurasi meridial, VAC dan MER. Nah, yang mana yang VAC, yang mana yang MER, saya tugaskan kalian mencari yang mana itu. Nah, kemudian bentuk konfigurasi yang lain sengaja di sini saya perkenalkan ada senyawa yang namanya kita sebut senyawa bisiklik. Senyawa bisiklik itu dicirikan ada lebih dari satu cincin dan terutama sekali cincin itu harus terfusi atau fuse. Istilah lainnya kondens, termampatkan. Seperti di sini kita lihat cincin yang kiri dan cincin yang kanan itu dihubungkan di sebuah ikatan. Nah, ini contoh dari sistem bisiklik. Nah, dalam sistem bisiklik ini juga sekaligus saya perkenalkan di sini ada penamaannya, yaitu atom karbon yang ada di sini nih kita sebutnya, ini adalah pertemuan dari tiga ikatan cincin ya. Kita lihat tiga ikatan pada cincin bertemu di sini, itu disebutnya sebagai atom ujung jembatan atau bahasa Inggrisnya bridgehead. Ini jadi di sini ada dua buah atom bridgehead, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, bagaimana cara menamainya? Kita hitung dari bridgehead ini ada berapa atom ke bridgehead berikutnya. Yang terpanjang dulu. Dan ada 1, 2, 3, 4. Lewat sini juga ada 1, 2, 3, 4. Maka di situ, dan sedangkan lewat tengah tidak ada atom yang harus dilalui. Dari situlah muncul istilah bisiklo 4, 4, 0. 0, 4, 0. Dekana itu karena total karbon dalam struktur ini ada 10. Maka ini namanya adalah bisiklo 440 dekana. Dan ini adalah lazim dikenal dengan nama dekalin. Dekalin. Kenapa? Karena ini berasal dari naftalena yang seluruh rangkapnya terhidrogenasi. Itu kita sebut sebagai dekalin. Jika satu cincin ini tetap aromatik, satu cincin ini saja yang menjadi sikloalkana, maka dia disebut sebagai tetralin. Kalau yang seperti ini disebutnya dekalin. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada video khusus yang menjelaskan mengenai bagaimana konformasi pada senyawa dekalin ini. Karena dekalin ini bisa berada dalam keadaan cis, yaitu ketika 2H di sini satu sisi, atau trans ketika 2H ini berlawanan cis. Cis dan trans pada fusi cincin ini juga ada contoh konfigurasi. Demikian adalah contoh-contoh konfigurasi yang lazim kalian jumpai di dalam organik. Nah, kenapa ini saya lingkari? Anda mudah-mudahan masih ingat. Di sini metil dan hidrogen, metil sama-sama ke atas, hidrogen sama-sama ke bawah. Ya, itu cis, sudah diperkenalkan kan. Tapi yang utama adalah karena metil dan metil ini satu sisi, maka kita memiliki bidang simetri di sini. Kita bisa membagi dua sikloalkana itu di sini, sehingga bagian depan dan bagian belakang menjadi bercermin. Nah, kita kenal ketika molekul ini memiliki bidang simetri, sebenarnya sudah kita kenal di kimia organik 1. Senyawanya disebut sebagai bentuk meso. Nah, bentuk meso itu akiral. Nanti akan kita pelajari di belakang. Tetapi senyawa ini memiliki 2 atom karbon dengan 4 gugus yang berbeda. Atau kita sebut pusat stereogenik. Ada 2 buah pusat stereogenik, tapi molekul keseluruhannya tidak viral. Itu yang tadi saya sebutkan sebagai bahwa memiliki pusat stereogenik belum tentu viral. Makanya jangan lagi menggunakan istilah pusat viral atau pusat viralitas, karena belum tentu keberadaan pusat itu menyebabkan molekul tadi viral. Contohnya seperti pada bentuk meso yang semacam ini.
Kemudian selain rusak stereogenik, mungkin istilah yang sudah familiar dengan Anda bahkan sejak SMA. Nah, tapi Anda mungkin belum pernah mendengar ada yang namanya sumbu stereogenik atau stereogenik eksis. Dia ya sebetulnya sama dengan atom tadi. Kalau atom tadi mengikat 4 gugus berbeda pada satu atom, maka ini ada satu sumbu yang pada sumbu itu terikat sekelompok ligan yang berbeda tentunya dalam suatu susunan ruang yang tidak dapat diimpikan dengan bayangan cermin. Nah, cuma ada hati-hati di sini. Kalau tadi diikat di atom, empat-empatnya harus berbeda. C, A, B, C, D. Nah, kalau di sini yang penting di ujung sumbu, setiap ujung sumbu itu berbeda atomnya. Tapi ujung sumbu yang satu dan ujung sumbu yang lain bisa saja sama ligannya. Jadi tidak harus empat-empatnya berbeda. Yang pasti di setiap sumbunya harus berbeda. Nah, satu contoh yang mungkin Anda juga tidak menyangka kalau ini adalah suatu atom kiral, yaitu tadi Anda sudah mengenali tentunya, ini adalah 1,2 dikloroetena yang cis dan yang trans. Tadi kita sudah sepakat, cis dan trans adalah konfigurasi reaktif. Pada kasus sikloalkana tadi kita lihat ada kasus dia sekaligus juga kiral. Nah, yang tidak Anda sadari adalah bahwa ini yang diberi garis ini adalah sebenarnya juga suatu sumbu kiralitas atau suatu sumbu stereogenik. Kenapa? Karena dia itu karbon yang satu mengikat dua berbeda. Yang saya bilang tadi di ujung sumbu yang satu harus mengikat berbeda, di ujung sumbu yang lain juga harus mengikat berbeda. Tapi antara kedua sumbu itu mungkin saja sama. Ya, nah ini juga merupakan contoh dari sumbu stereogenik yang menghasilkan satu isomer yang namanya isomer cis-trans. Nah, ini kategorinya biasanya nanti kita kategorikan bukan enantiomer, tapi dia adalah suatu diastereomer karena dia kan bukan satu sama lain antara yang cis dan yang trans ini bukan merupakan bayangan cermin. Karena bukan merupakan bayangan cermin, maka kita sebut dia diastereomer. Bukan suatu enantiomer. Tapi dia juga termasuk menyumbang pada terbentuknya kiralitas. Nah, mohon diingat juga bahwa istilahnya adalah isomer cis-trans dan bukan isomer geometri. Karena istilah isomer geometri sebenarnya kurang jelas geometri apa. Jadi meskipun istilah ini dulu dikenal menggambarkan isomer cis-trans, sekarang IUPAC lebih merekomendasikan penggunaan istilah yang cis-trans itu. Nah, ketika ikatan rangkapnya bertambah dari 2 karbon menjadi sekarang 3 karbon, membentuk struktur yang kita kenal dengan nama alena, maka di sini juga bisa terbentuk kiralitas. Cuma bedanya, kalau tadi membentuk cis-trans, karena kita tahu dia berada di bidang yang sama. Kalau di sini, akibat adanya 2 buah rangkap, maka kalau yang CH3 dan H ini berada pada bidang kertas, maka CH3 dan H yang ini akan berada tegak lurus dengan bidang kertas. Dan nanti di sini akan menghasilkan bukan isomer cis-trans, melainkan isomer R dan S. Bagaimana terbentuknya RS ini, kemudian bagaimana cara menamai RS-nya. Mudah-mudahan nanti akan ada video tersendiri yang menjelaskan mengenai kiralitas pada senyawa alena atau senyawa dengan lebih tepatnya yang memiliki sumbu stereogenik ini. Kita nantikan saja ya. Nah, contoh lain adalah apa yang masih ingat? Ini disebut apa nih? Contoh dari apa? Ya, ini adalah contoh dari yang namanya atrop isomer ya, karena rotasi ikatan tunggal ini terbatasi. Oleh apa? Oleh adanya keberadaan 2 buah, bahkan 4 buah substituen di posisi orto ini. Sehingga ketika dia mau berputar, OH-OH-nya bertabrakan. Ketika dia mau berputar di sini, metil-metil bertabrakan. Sehingga dia terhalangi rotasi dari satu bentuk ke bentuk cerminnya.
Nah, di Phenyltrilsucil ortho ini juga merupakan contoh yang memiliki sumbu stereogenik. Di mana letak sumbu stereogeniknya? Adalah di sini. Menghubungkan C4 aksen, C1 aksen, C1 dan C4. Ini sumbunya di sini. Itu adalah contoh lain dari bentuk sumbu kiralitas. Kita bisa lihat di sepanjang sumbu ini tidak ada atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda, tapi dia kiral. Itu tadi yang dikatakan bahwa tidak harus punya pusat stereogenik untuk bisa menjadi kiral. Bisa juga dia memiliki sumbu stereogenik atau bidang stereogenik. Tapi kiralitas, tadi ditegaskan kiralitas pasti punya unit stereogenik. Tapi unitnya itu belum tentu pusat stereogenik. Bisa saja berupa seperti di sini adalah sumbu. Di sini juga ditunjukkan satu struktur namanya helisena. Ini menarik sekali heksalisena ini karena sumbu kiralnya itu imajiner. Jadi sumbu kiralnya itu ada di tengah-tengah menusuk di pusat helisena ini. Di pusat ini tegak lurus dengan bidang aromatik. Di sini sumbu imajiner ini. Karena itu Danti dalam saat mempelajari deskriptor untuk menamai senyawa dengan sumbu kiralitas sebagai R atau S, kita juga akan belajar cara penamaan berbasis helix putar kanan atau helix putar kiri. Karena keberadaan sumbu kiral, sumbu stereogenik itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya struktur helix. Nah, senyawa helikal seperti ini, atau senyawa-senyawa seperti, ada juga senyawa baling-baling, propeller. Nah, senyawa-senyawa seperti itulah yang salah satu yang menyebabkan band Feringa dari Universitas Groningen tahun 2016 kemarin itu berhasil mendapatkan Nobel di bidang kimia. Jadi lagi-lagi berurusan dengan stereokimia setelah Noyori tahun 2001 mendapatkan itu. Feringa juga karena bekerja dengan stereokimia ini bekerja dengan yang namanya molecular machine atau mesin molekular atau molecular switches, saklar molekular. Nah, Anda bisa baca bukunya, ada judulnya Molecular Switches tahun 2011. Nah, itu bagaimana penemuan-penemuan Feringa dimanfaatkan sehingga membuat semacam kapal selam tapi berukuran nano yang dia masuk ke dalam tubuh membawa obat yang dibutuhkan. Ketika sampai di titik tertentu dalam tubuh kita, dia melepaskan obat itu sistem drug delivery antara lain. Nah, yang ketiga, unit stereogenik yang ketiga itu adalah bidang stereogenik atau stereogenic plane. Nah, di sini tentu saja melibatkan bidang atau melibatkan unit planar. Nah, dan bukan mengikat 4 gugus berbeda seperti tadi, tapi cirinya terhubung oleh ikatan dengan bagian struktur di sampingnya, sehingga menyebabkan rotasi mengelilingi ikatan terbatas dan menyebabkan unit bidang tadi menjadi tidak bisa menjadi bidang simetrik. Contoh yang pertama adalah siklooktenar. Tapi yang E, kita tahu E itu trans. Kalau yang Z tidak memiliki bidang stereogenik. Nanti juga akan mudah-mudahan akan disediakan satu video khusus untuk menjelaskan isomerisme pada siklooktenar. Kita nantikan juga ya. Nah, kita lihat di sini unit planar ini adalah yaitu ikatan rangkap ini dengan semua atom yang terikat padanya. Ya, itulah bidang stereogenik atau unit planar tadi. Nah, dia terhubung oleh ikatan ini dan ikatan yang ini terhubung oleh ikatan dengan bagian struktur di sampingnya. Ini adalah bagian struktur di samping. Nah, akibat adanya ikatan rangkap di sini, kita tidak bisa melakukan pergerakan atau pemutaran pada ikatan-ikatan di sini, sebagaimana lazimnya kalau kita mengubah misalnya di sikloheksana kursi ke setengah kursi, kemudian ke bentuk puntir dulu, baru ke bentuk perang. Nah, jadi rotasi di sini menjadi terbatasi oleh adanya bidang planar ini, sehingga bentuk ini dengan bentuk bayangan cerminnya
Itu menjadi dua hal yang berbeda. Dan unit ini tidak bisa, dan unit planar tidak bisa menjadi bidang simetri. Kenapa? Karena kalau kita belah kan kiri kanan akan berbeda. Nah, contoh lainnya adalah senyawa yang menarik ini yang disebut dengan nama parasiklofana. Parasiklofana itu cirinya adalah ada suatu cincin aromatik mengalami tersubstitusi di posisi para, lalu antara atom para ini dengan atom para ini dihubungkan dengan cincin karbon panjang yang lebih dari 6 tentunya, sehingga bisa seolah-olah seperti orang lompat tali. Jadi tali ini diputar melewat, sementara orang yang loncat talinya itu adalah si cincin aromatik ini. Nah, tapi karena di sini ada gugus CO2H sebagai substitusi, rotasi ini menjadi terbatas. Maka dia menjadi kiral. Tentunya hanya ada satu gugus di sini, atau ada dua tapi gugus di sini harus berbeda. Karena kalau sama nanti jadinya tidak kiral. Ya, jadi bidang stereogenik di sini adalah bidang cincin aromatik ini dengan 3 atom H yang terikat, juga dengan 3 substituen yang terikat. Jadi bidang ini. Nah, terhubung oleh suatu ikatan, ini ikatannya, dengan bagian struktur di sampingnya. Ini yang kemudian menyebabkan struktur ini tidak bisa berotasi, dan bidang ini tidak bisa menjadi bidang simetri. Contoh lain parasiklofana tersubstitusi adalah ini, kita lihat ada substituen, yang sini tidak. Akibatnya ini juga nggak bisa berotasi mengelilingi cincin ini, karena tadi terhalangi oleh adanya N di sini. Ini adalah bentuk lain dari yang namanya bidang stereogenik. Biasanya mahasiswa akan cukup kesulitan memahami pusat dan bidang stereogenik ini, sehingga penjelasan menggunakan video model molekul secara khusus tentunya sangat dibutuhkan, dan itu sedang dibahas. Nah, contoh isomerisme lain yang juga merupakan bidang stereogenik namanya agak unik ini, in-out isomerism atau isomerisme ke dalam dan keluar. Definisinya sih begini, isomerisme pada sistem bisiklik, tadi Anda sudah kenal apa itu bisiklik, yang berjembatan cukup panjang sehingga ikatan eksosiklik itu keluar cincin, atau pasangan elektron bebas pada ujung jembatan, tadi Anda sudah diperkenalkan apa itu ujung jembatan, bisa ke arah dalam atau keluar. Kita lihat ini, jangan khawatir, di ujian saya juga nggak akan tanya begini bagaimana gambar. Tapi yang terpenting adalah maknanya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah senyawa bisikliknya. Dia punya cabang 3, semuanya membentuk cincin. Ini yang sering jadi pertanyaan tidak berkesudahan kalau ditanya sebenarnya ada berapa cincin dalam struktur ini. Itu kita nggak akan pikirkan itu, tapi yang kita pikirkan adalah ini adalah bridgehead-nya, ujung jembatannya, ini ada ujung jembatan. Nah, karena molekul ini cincinnya atau jembatannya cukup panjang, sehingga cincinnya ukurannya besar, ukurannya cincinnya berapa cincinnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 20, segi 20. Nah, sangat besar, sehingga molekulnya jadi lebih bisa bergerak dengan lentur. Dengan dia bergerak lentur, dia bisa menata sehingga hidrogen yang tadinya mengarah keluar, inilah yang namanya ikatan eksosiklik, yang tadinya ke arah luar bisa mengarah ke dalam. Yang tadinya keluar bisa mengarah ke dalam. Dan akibatnya nanti ada bentuk-bentuk isomerisme yang berbeda yang terbentuk karena adanya ikatan keluar atau ke dalam tadi. Yang keluar dan ke dalam tidak selalu harus ikatan, bisa juga tadi PEB. Misalnya kalau saya ada nitrogen, maka PEB ini mengarah keluar, ini mengarah ke dalam. Sini mengarah keluar, ini mengarah ke dalam. Ini cuma menambah pengetahuan umum saja. Oke, itu adalah pembahasan mengenai kiralitas dan unit stereogenik. Nah, jangan khawatir jika kalian masih kesulitan dengan apa itu bidang stereogenik, apa itu sumbu stereogenik. Nanti kita akan membuat video khusus supaya dengan model molekul dan juga dengan bantuan komputasi oleh Pak Lukman bisa lebih dipahami materi tersebut.
Nah, sekarang kita beralih ke istilah yang biasanya Anda sudah jauh lebih kenal baik, yaitu ada enantiomer, ada diastereomer, ada bentuk meso. Kita bisa agak lebih cepat di bagian ini. Enantiomer itu apa? Enantiomer adalah pasangan stereoisomer yang merupakan bayangan cermin satu sama. Kalau lingkungannya akiral atau tidak kiral, istilah untuk lingkungan akiral itu adalah akirotopik. Jadi kalau nuansanya akirotopik, maka sifat spesies, stereokim, spektroskopi, dan reaktivitas dari enantiomer itu akan identik. Tapi kalau dia dibawa ke lingkungan yang kiral atau kirotopik, maka dia akan memiliki perbedaan sifat satu dengan yang lain. Salah satu contohnya kalau dia dibawa dalam alat yang namanya polarimeter dan disinari dengan suatu berkas sinar terpolarisasi bidang, maka kita akan mendapatkan enantiomer yang satu memiliki tanda rotasi spesifik yang berbeda dari enantiomer yang lain. Singkatnya, enantiomer tidak bisa dibedakan dalam lingkungan akiral, tapi dia bisa dibedakan kalau dibawa ke lingkungan yang kiral. Contohnya kita memiliki senyawa karbon, yang ini R-karbon, yang ini S-karbon. Mereka adalah sepasang enantiomer, yaitu R dan S. Maka kita bisa lihat titik lelehnya sama, maka mereka tidak bisa kalau misalnya padatan direkristalisasi. Tidak bisa dikristalisasi. Titik didihnya 230 sampai 230 sama-sama 230 sampai 231. Maka tidak bisa disuling, dipisahkan dengan penyulingan. Karena kalau disuling, keduanya akan ikut tersuling bersama-sama. Kelarutannya dalam air misalnya sama-sama 367 mg per liter pada 25 derajat Celcius. Apa artinya? Artinya senyawa ini tidak bisa kita ekstraksi karena di berbagai pelarut kelarutannya akan sama. Dengan kata lain, cara-cara kimia biasa tidak bisa digunakan untuk memisahkan kedua senyawa ini dalam lingkungan yang kiral. Memang ada perbedaan aroma, dan ini sudah dijelaskan di kuliah pertama yang lalu, bahwa sepasang enantiomer bisa yang satu obat, yang satu racun. Dan dalam hal ini yang satu beraroma mint, yang satu beraroma jinten, tentu jauh berbeda. Ya, padahal strukturnya sama, hanya berbeda stereokimianya saja. Nah, yang terakhir yang paling bawah ini adalah kita lihat rotasi spesifiknya, yaitu alfa 20D, diukur di suhu 20 derajat Celcius dan disinari dengan lampu D dari atom sinar D dan lampu natrium. Nah, nilai dari rotasi spesifiknya sama, yaitu 57 sampai 62. Yang berbeda tandanya. Kalau karbon positif, jika R karbon maka akan bertanda positif. Sementara jika S karbon akan bertanda negatif. Nah, apa itu rotasi spesifik? Di sini saya hanya akan menunjukkan lagi saja untuk mengingatkan kuliah di kimia organik 1 bahwa rotasi spesifik itu adalah alfa dibagi C dikali L. Ini juga sudah Anda dapatkan di praktikum kimia organik atau PKO, ini tidak akan saya bahas kembali. Nah, bahan yang bisa memutar bidang sinar terpolarisasi, tentu saja bahan itu harus kiral, maka dia disebut aktif optis. Atau dikatakan memiliki aktivitas optis. Optically active atau optical activity. Nah, kalau rotasinya searah dengan jarum jam, itu yang kita beri tanda positif atau dextrorotatory. Jadi kalau dia memutar bidang sinar terpolarisasi itu berlawanan arah jarum jam, kita sebut dia bertanda negatif atau repo-rotator. Nah, karena suatu stereoisomer biasanya bisa memiliki aktivitas optis atau bisa bersifat aktif optis, kemudian muncullah istilah isomer optis. Nah, tapi sekali lagi diingatkan bahwa hindari istilah itu di kuliah ini karena istilah stereoisomer lah yang dianjurkan oleh IUPAC. Kenapa? Sama kasusnya dengan tadi.
pusat stereogenik, bukan pusat kiralitas, karena memiliki pusat stereogenik belum tentu kiral. Demikian pula stereoisomer belum tentu aktif optis. Contohnya lagi-lagi adalah bentuk meso tadi. Bentuk meso adalah suatu stereoisomer, tetapi karena dia simetri, maka dia menjadi akiral. Karena dia akiral, maka dia tidak bersifat aktif optis, karena dia tidak bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Nah, polarimeter atau pengukuran rotasi optis merupakan satu teknik yang disebut dengan teknik Kirr optis, yaitu teknik optis yang memang dikhususkan untuk meneliti senyawa kiral. Bisa refraksi, bisa absorpsi atau emisi dari radiasi anisotropik. Nah, polarimeter adalah metode ukur yang paling sederhana, baik yang manual seperti yang kita gunakan, atau yang analog maksud saya yang kita harus terawang angkanya lewat skala, atau ada juga yang sudah digital, yang tinggal kita lihat angka akhirnya. Nah, metode-metode lain juga tersedia untuk membedakan stereoisomer. Kita tahu tadi lewat polarimeter, stereoisomer bisa dibedakan yang R misalnya positif atau yang S negatif. Terus sebaliknya yang R yang negatif mungkin yang S yang positif. Nah, ada alat-alat lain yang lebih canggih daripada polarimeter. Kita kenal ada ORB dan CD, yaitu dispersi pusat putar optis dan dikroisme sirkuler. Ini mudah-mudahan akan dipelajari di sesi UAS. Dan satu lagi yang biasanya tidak dipelajari di sini adalah polarisasi circular luminescence atau CPL. Sama halnya dengan kalau molekul itu aktif optis, maka dia terbedakan oleh polarimeter, maka molekul aktif optis juga bisa dibedakan oleh teknik Kirr optis yang lainnya, karena molekul aktif optis pada dasarnya akan memperlihatkan fenomena Kirr optis di teknik yang manapun juga. Nah, jadi apa syaratnya senyawa itu bersifat aktif optis? Ya, apa syaratnya? Jadi begini, enantiomer. Tadi dikatakan suatu enantiomer akan bersifat aktif optis. Tapi kapan dia bisa bersifat aktif optis? Kalau dia memenuhi salah satu dari dua kriteria ini. Yang pertama dia enantio murni atau enantio pure, atau yang kedua dia enantio diperkaya atau enantio energy. Apa itu enantio murni? Itu adalah kalau memiliki nisbah enantiomer atau enantiomeric rasio 100 mendekati 100 banding 0. Artinya kalau dia R maka hampir 100% R. Hampir tidak ada S-nya. Tentu saja sangat sulit untuk memastikan benar-benar 100%. Maka ada definisi bahwa pokoknya semua molekul dalam sampel itu dalam limit deteksi alat itu harus berkiralitas sama. Sekali dalam limit deteksi alat. Nah, sementara kalau enantio diperkaya, artinya dia lebih kaya akan salah satu enantiomer, tapi nggak sampai 100. Makanya dia memiliki enantiomeric rasio dari mulai lebih besar dari 50-50 sampai lebih kecil dari 100 banding 0. Kalau di bawah 50-50 tentunya nggak ada ya kalau campuran. Nah, istilah lama menyebut enantio murni ini adalah homokiral. Sementara kalau tidak enantio murni disebutnya heterokiral. Jadi heterokiral ini bukan enantio murni, tapi pokoknya tidak enantio murni namanya heterokiral. Tapi sekali lagi dua istilah ini sudah obsolete, sudah usang, jadi jangan digunakan lagi. Kita gunakan istilah enantio murni atau enantio diperkaya. Nah, tentunya kalau dia adalah enantio murni atau single enantiomer, enantiomer tunggal, maka tentu pasti dia punya aktivitas optis. Kalau dia R saja atau dia S saja. Atau kalau dia campuran R dan S, tapi yang satu lebih banyak dari yang lain. Misalnya R-nya 60, S-nya 40, atau R-nya 8, atau R-nya 40, S-nya yang 60, atau bisa juga 99 banding 1, atau 90 banding 5. Pokoknya segala macam itu salah satu enantiomer tetap lebih banyak daripada yang lain. Nah, ketika salah satu enantiomer lebih banyak dari yang lain, atau diperkaya oleh enantiomer tersebut, maka pastilah juga ada sifat optis aktif dari senyawa. Aktif optis dari senyawa. Nah,
Tidak demikian halnya kalau itu adalah suatu rasemat atau campuran rasemik, yaitu campuran persis 50-50 ER-nya dari sepasang enantiomer. Karena 50-50, maka yang sebagian akan meniadakan aktivitas optis dari sebagian yang lain. Maka secara keseluruhan, rasemat akan inaktif optis. Dan sini perlu saya tekankan ada rasemat, ada campuran rasemik. Rasemat itu kata benda, rasemik itu kata sifat. Jadi kalau Anda mau menyebut, Anda nggak boleh menyebut campuran rasemat, yang boleh menyebut campuran rasemik, karena campuran yang bersifat rasemik. Atau Anda sebut bendanya, itu rasemat. Tentu saja rasemat akan memiliki struktur kristal yang berbeda dari enantiomer murninya. Titik leleh dan kelarutannya juga akan berbeda. Nah, sintesis senyawa kiral lazim membentuk campuran rasemik atau lazim menghasilkan rasemat. Misalkan saja kita punya produk rasematnya itu terdiri dari enantiomer A dan bayangan cerminnya A. Lazim dilakukan kristalisasi terhadap produk tadi, yaitu rasemat tadi. Nah, kristalisasi ini bisa menghasilkan kristal yang berbeda-beda bergantung karakteristik rasematnya. Ada bisa menghasilkan senyawa rasemik atau rasemik compound, konglomerat rasemik, atau menghasilkan yang berikutnya, yaitu menghasilkan pseudo rasemat. Kita bahas satu persatu. Senyawa rasemik itu akan terbentuk kalau enantiomer A berinteraksi lebih kuat dengan bayangan cerminnya, A aksen, daripada dengan A itu sendiri. Jadi A berinteraksi lebih kuat dengan A aksen. Akibatnya apa? Ketika mengkristal, A berinteraksi A aksen mengkristal, A berinteraksi A aksen mengkristal. Jadi setiap kristal itu akan berisi edak atau campuran aditif dari A dan A aksen 1:1. Jadi akan terbentuk senyawa rasemik A aksen berbentuk kristal. Jadi ketika Anda dapetin nanti kristal, ada banyak kristal, setiap kristal itu isinya sudah 1:1 dari A dan A aksen. Nah, ciri khas kalau kristalisasi ini yang terjadi adalah kalau kita tambahkan pengotor berupa enantiomer murni, tetap kita tambahkan, maka titik lelehnya akan turun. Kenapa? Karena ketika dia membentuk edak 1:1 tadi, A dengan A aksen, maka kristal itu sudah memiliki keteraturan yang ketika ditambah enantiomer murni, maka dia kristalinitasnya akan menurun karena menjadi acak yang tadinya sudah A aksen sepasang, A aksen sepasang. Nah, dengan ditambah enantiomer murni bisa A atau bisa A aksen, maka pasangan ini bisa terganggu kristalinitasnya dan menyebabkan kristal itu menjadi turun. Nah, ini berbeda dengan konglomerat rasemik. Kalau di konglomerat rasemik, yang terjadi adalah interaksi A dengan A sesama, atau A dengan A aksen juga sesama. Sorry, A aksen dengan A aksen sesama, itu yang lebih kuat. Jadi interaksi sesama A atau sesama A aksen lebih kuat daripada A dengan A aksen. Kalau begitu, apa yang terjadi? Ya udah, A dengan A mengkristal sendiri, A aksen dengan A aksen mengkristal sendiri. Jadi setiap kristal itu pada dasarnya jadi bukan enantiomer kan? Dan setiap kristal ada kristal A, kristal A aksen, tapi ketika dicampur jadi satu, jadi campuran mekanis 1:1. Ada campuran kristal A saja dengan campuran kristal A aksen saja. Beda dengan tadi, kalau tadi kan dalam satu kristal ada A dan A aksen. Nah, kalau di sini ketika ditambah enantiomer murni, ya malah jadi cocok. Tadinya sudah A dengan A, jadi makin seimbang. Ada A akan ikut ke yang A aksen akan ikut ke yang aksen. Yang terjadi malah apa? Kristalnya jadi semakin besar, semakin kokoh. Makanya justru kalau di sini menambahkan enantiomer murni akan menaikkan titik leleh. Nah, bentuk yang ketiga, kristal yang terbentuk namanya pseudorasemat. Seperti apa itu? Ini terjadi kalau
si A dengan A aksen maupun si A dengan A aksen dengan A aksen, interaksinya sama kuat. Sehingga apa yang terjadi? Ya, A bisa ketemu A kristalnya, A bisa ketemu A aksen kristalnya. Terjadi susunan acak tidak beraturan dalam isi kristal. Ya, jadi kristalnya 1:1 kalau nggak jelas. Pokoknya udah tercampur aja secara tidak beraturan menjadi ada 1:1. Nah, ketika di sini ciri khasnya ada titik lele relatif tidak berubah kalau diberi enantiomer murni. Jadi ada senyawa rasemik, setiap kristal isinya 1:1. Ada konglomerat rasemik, setiap kristal isinya tunggal A saja atau aksen saja, tapi kalau dicampur semuanya jadi 1:1. Atau pseudorasmat yang memang A bisa ketemu A bisa ketemu aksen, pokoknya ujung-ujungnya menjadi 1:1. Nah, ada satu istilah yang tidak ada kaitannya dengan kristalisasi rasemat, tapi karena dia ada di sini ada suatu pseudorasemat, maka saya menggunakan itu ada istilah kuasi rasemat. Nah, kalau kuasi rasematnya sekali lagi bukan rasemat dalam arti sesungguhnya, dia hanya seolah-olah rasemat. Jadi dia sebenarnya dua buah senyawa berbeda, tapi karena kebetulan secara sterik bentuknya mirip atau isosterik, dan secara kebetulan pula tanda rotasi optisnya itu berlawanan, yang 1+ 1-, maka bisa membentuk kristalisasi bersama antara dua senyawa berbeda tersebut. Ini terjadi misalnya pada saat Pasteur yang satu kristal tartarat, tapi yang satu kristal malat. Tapi karena bentuknya mirip, mereka bisa membentuk kristal bersama, tapi isinya bukan tartarat saja, bukan malat saja, tapi campuran tartarat dan malat. Jadi sebenarnya ini bukan rasemat, karena sudah senyawa yang berbeda. Tapi karena mirip-mirip rasemat, maka disebut istilahnya kuasi rasemat. Yang terakhir ini hanya memperkenalkan saja, tidak perlu ada pelajaran lebih sungguh, karena kasusnya juga sangat jarang. Nah, rasemat dengan cara kristalisasi tadi bisa dikristalkan, tapi juga bisa dipisahkan. Misalnya konglomerat rasemik tadi, itu sebetulnya secara otomatis karena A gabung sama A aksen dengan aksen, secara otomatis sudah terpisah kristalnya satu sama lain. Maka konglomerat rasemik itu sering juga dikatakan sebagai bentuk resolusi yang spontan, karena secara spontan sudah resolusi terpisahkan. Ya, resolusi itu adalah metode klasik untuk memisahkan rasemat menjadi komponen enantiomernya, yang pada pembentukan konglomerat rasemik memang sudah berlangsung spontan. Jadi dahulu orang kalau kimiawan kalau ingin membuat senyawa viral, maka dia buat dalam bentuk rasemat sintetik, baru di akhir rasemat itu dipisahkan menjadi komponen-komponennya. Cara ini dapat dilakukan misalnya sebagai berikut. Kalau saya punya campuran rasemik asam, yang satu asam R, yang satu asam S, maka saya reaksikan dengan suatu senyawa murni amina yang sifatnya basa, murni secara optis R saja atau S saja, yang nanti ketika berinteraksi gugus karboksilat dan gugus amino ini, maka R dan R akan membentuk garam RR yang merupakan diastereomer dari garam SR. Karena diastereomer itu memiliki sifat fisis yang terbedakan satu sama lain, mereka berdua dapat dipisahkan sebelum kemudian masing-masing hasil pemisahan itu diasamkan, sehingga didapatkan asam R terpisah dari asam S. Permasalahan cara ini adalah kita perlu mendapatkan satu senyawa murni yang biasanya diperoleh dari isolasi bahan alam untuk berperan sebagai dissolving agent atau bahan pemisah R dan S tadi. Dan menemukan pasangan yang tepat untuk bisa memisahkan itu juga merupakan perkara yang mudah. Maka dari itu, teknik menyintesis rasemat terlebih dahulu, baru rasematnya diresolusi menjadi senyawa R dan S yang murni, itu sekarang sudah ditinggalkan, karena cara ini biasanya cukup memakan rute yang cukup panjang dan lama. Selain itu, seringkali ketika memisahkan R dan S itu juga ada kontaminasi dari sebagian S atau sebagian R yang tidak diinginkan. Nah, maka
kemudian orang mengembangkan cara janganlah membuat campuran baru kemudian dipisahkan. Kenapa? Satu hal lain yang juga merugikan adalah karena dia membentuk semat. Maka kalau kita hanya butuh R-nya saja, maka paling banyak kita hanya punya 50% R-nya ketika dipisahkan. Artinya rendemennya paling banyak 50% R. Kecuali kita menambahkan satu enzim atau secara khusus sehingga yang S yang 50 ini kalau kita ubah juga jadi R. Tapi itu sebenarnya menambah tahapan proses. Nah, maka sejak tahun 1980-an dan menjadi pesat di tahun 2000-an, berkembanglah apa yang kita kenal sebagai sintesis asimetrik. Jadi, daripada berepot-repot menyintesis sematnya dulu lalu dipisahkan, kenapa tidak dari awal sintesisnya diarahkan ke R saja atau ke S saja sesuai yang diinginkan? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memanfaatkan tadi bahwa enantiomer itu bisa berbeda sifat-sifatnya kalau dalam lingkungan yang chiral atau dalam lingkungan yang chirotopik. Dalam lingkungan yang chirotopik. Kalau tadi misalnya dengan membawa enantiomer itu ke polarimeter, maka dia menjadi lingkungannya chiropis. Nah, di dalam reaksi, kita juga bisa menciptakan dalam tanda kutip lingkungan yang chiral itu. Caranya, kita gunakan reaksi yang sifatnya chiral. Karena enantiomer akan berbeda reaktivitasnya terhadap reagen chiral. Atau kita gunakan katalis yang chiral. Sehingga katalis chiral ini hanya akan berinteraksi baik dengan salah satu enantiomer dan tidak dengan yang lain. Atau kita pakai katalis chiral yang memang tersedia secara alami, yaitu enzim chiral, atau kalau yang dalam molecular docking itu kita tahu aktif site yang tapak aktif tertentu yang memang bersifat chiral yang cocok. Atau si substratnya kita reaksikan dulu dengan suatu yang namanya zat bantu chiral atau chiral auxiliaries sehingga dia menjadi chiral sementara. Setelah reaksi berjalan, baru zat bantu chiral itu dilepaskan. Ini sebenarnya adalah yang disebut dengan 4 bentuk berbeda dari sintesis asimetrik atau yang sering disebut juga induksi asimetrik. Karena chiralitas diinduksi pada reaksi itu entah melalui reagen, entah melalui katalis, melalui enzim, atau menggunakan zat bantu tertentu. Nah, sintesis asimetrik ini akan kita bahas khusus ketika kita masuk ke stereokimia dinamik di periode UAS nanti. Nah, kemudian selain tadi sudah kita pelajari enantiomer, yaitu stereoisomer yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, ada lagi yang namanya diastereomer atau diastereoisomer. Itu adalah stereoisomer yang bukan bayangan cermin satu dengan yang lain. Tentu saja berbeda dengan enantiomer, dia akan berbeda sifat fisisnya, berbeda pula perilaku kimia terhadap reagen akhiral maupun chiral. Makanya tadi resolusi sesungguhnya adalah mengubah campuran chiral direaksikan dengan senyawa murni chiral, maka nanti kita dapatkan ada sepasang diastereomer yang berbeda. Diastereomer bisa dipisahkan dengan cara kimia biasa karena berbeda sifat fisisnya. Di resolusi itu sebenarnya mengubah campuran enantiomer menjadi campuran diastereomer dengan menggunakan suatu agen pemisah yang chiralitasnya tertentu. Nah, ini contoh kalau kita punya eritrosa atau 2,3,4 trihidroksibutanal, karena dia punya dua pusat stereogenik di nomor 2 dan nomor 3, maka kita bisa memiliki 4 buah stereoisomer atau 2:2. Ada 2 R3R, ada 2 S3S, 2 S3R, dan 2 R3S. Nah, 2 R3R itu bayangan cermin dengan 2 S3S. 2 atau enantiomer. 2 S3R dengan 2 R3S juga bayangan cermin, enantiomer. Yang hitam ini bayangan cermin, yang merah itu bukan bayangan cermin. Tapi yang hitam bayangan cermin, yang merah juga bayangan cermin. Tetapi merah ke hitam ke merah, hitam ke merah, merah ke hitam, itu semuanya bukan
bayangan cermin atau semuanya dia stereomer. Kita bisa lihat enantiomer titik didihnya sama, enantiomer titik didihnya sama. Tapi dia stereomer beda, yang satu 300-an, satu 290. Sama halnya dengan kasus asam tartrat ini. Ini semua diambil dari ChemSpider, satu sumber yang bisa dengan mudah membantu Anda untuk menemukan sifat-sifat fisik dari senyawa kimia tertentu. Nah, berikut ini kita punya senyawa 2 bromo, 3 kloro, butana. Nah, kalau kita punya 2 bromo, 3 kloro, butana, maka kita punya 2 pusat chiral, 2 pusat stereogenik, maka kita bisa menggambarkan 4 stereoisomer atau 2/2 untuk senyawa tersebut. Ada yang 2s3r, Anda bisa pelajari sendiri bagaimana ini 2s, bagaimana ini 3r. Ini 2r3s, ini 2s3s, ini 2r3r. Ada 2 pasang enantiomer. Dalam hal ini A dengan B, C dengan D itu adalah pasangan enantiomer atau bayangan cermin. Tapi A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D itu adalah bukan bayangan cermin atau dia stereomer. Anda lihat di sini saya menggunakan proyeksi Fischer untuk menggunakan struktur ini. Dan Anda sudah pernah juga menggunakan proyeksi Fischer ini ketika di kimia organik 1 dan 2. Tapi nanti diharapkan mudah-mudahan juga akan ada satu video yang didedikasikan untuk menjelaskan penggambaran proyeksi Fischer dan bagaimana menentukan konfigurasi RS kalau pada rumus 3 dimensi biasa, pada rumus Fischer, bagaimana caranya. Doakan saja semua lancar. Setelah mempelajari istilah diastereomer, sekarang kita akan mengenal salah satu jenis diastereoisomer tersebut, yang kita kenal sebagai bentuk meso. Bentuk meso ini khusus, merupakan diastereomer yang bersifat khusus, karena dia adalah bersifat akiral di antara kumpulan diastereomer yang bersifat chiral. Kenapa dia akiral? Karena dia memiliki bidang simetri tentu saja. Contohnya, kalau kita lihat senyawa ini, sepintas tidak simetris, karena OH di belakang, OH yang kiri di depan. Tapi jangan Anda lupakan bahwa ketika kita ingin mengevaluasi simetri pada struktur zigzag seperti ini, maka kita harus memosisikannya dalam konformasi tindih. Jadi ikatan tunggal ini harus kita putar dulu sehingga CO2H ini menjadi ke atas, HOH ini menjadi ke bawah. Lalu kita dapatkan nanti OH-nya akan yang tadinya pasak arsir ketika diputar ke bawah akan menjadi pasak penuh. Sementara H yang tadinya pasak penuh akan menjadi pasak arsir. Maka nanti kita akan temukan bahwa di sini terdapat satu bidang simetrik, maka ini adalah bentuk meso. Ini saya perlu perkenalkan karena biasanya di tingkat kimia organik 1, Anda diperkenalkan dengan bentuk meso itu hanya pada proyeksi Fischer. Proyeksi Fischer memang sudah diatur sedemikian rupa agar atom-atom karbonnya itu saling tindih yang untuk atom-atom karbon yang chiral. Nah, sementara kalau dalam penggambaran zigzag yang dibuat silang, saling silang, atas bawah, dan seterusnya, kita harus mengubahnya dulu ke tindih, baru bisa menyimpulkan apakah itu meso atau tidak. Hal ini biasanya luput dari pengajaran di tingkat dasar, sehingga perlu dikenalkan di mata kuliah stereokimia ini. Dengan menggunakan pendekatan serupa, Anda bisa menemukan bahwa bentuk yang tengah ini juga adalah meso. Demikian pula bentuk ini adalah meso. Untuk bentuk yang terakhir ini tentunya lebih mudah untuk kita pahami karena strukturnya yang rigid atau kaku. Sehingga kita bisa lihat bahwa bidang cincin ini adalah bidang yang membagi dua Cl dan H. Tapi kalau kita bagi duanya seperti itu, jadinya tidak simetrik ya. Kita bagi duanya di sini. Saya buat garis di sini. Oke, kita lihat ada H dengan H, Cl dengan Cl, ini bidang cerminnya, ini adalah juga suatu bentuk meso.
Nah, nanti akan dibuat satu video tersendiri untuk menunjukkan bagaimana kita mengevaluasi meso pada struktur zigzag semacam ini. Bukan hanya pada proyeksi Pfister saja. Nah, untuk kuliah sekarang, kita akan fokus pada bentuk meso pada senyawa yang digambarkan dengan proyeksi Pfister terlebih dahulu. Misalnya, ini adalah senyawa 2,3 diklorobutana. Berbeda dengan senyawa sebelumnya yang kita pelajari tadi 2 bromo, 3 klorobutana, di sini atom Becker diganti dengan Cl. Akibatnya, di sini, kalau kita gambarkan keempat stereoisomernya, maka hanya A dan B ini saja yang merupakan sepasang enantiomer. Sementara C dan D itu memiliki bidang simetri di sini, yang membagi dua atas dan bawah menjadi sama. Maka C dan D bukan enantiomer. C dan D merupakan satu stereoisomer identik, satu molekul akhiral yang identik, yang disebut dengan nama bentuk meso. Nah, demikian di kuliah hari ini kita telah mempelajari mulai dari konfigurasi mutlak dan konfigurasi relatif, kiralitas dan pusat stereogenik, dan terakhir enantiomer, diastereomer, dan bentuk meso. Istilah-istilah selanjutnya yang meliputi pseudoasimetrik, kemudian anomer, equimer, dan lain-lain akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya setelah kalian mengerjakan tugas yang diberikan di akhir kuliah nanti. Demikian, semoga Anda jelas dengan penyampaian materi hari ini. Terima kasih.